Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ketiga telah Ibu periksa. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai hubungan antar dua sudut. Sebelum melanjutkan video ini, silakan kalian siapkan buku catatannya untuk merangkum materi yang Ibu sampaikan, dan di akhir pembelajaran ada latihan soal, silakan dikerjakan. Rangkuman dan latihan soal tersebut silakan difoto dan kirim ke Google Classroom sebagai tugas keempat. Hubungan antar dua sudut yang telah kalian pelajari, yang pertama, hubungan antar dua sudut yang berpelurus, dan yang kedua, hubungan antar dua sudut yang berpenyiku. Pada hari ini, kalian akan belajar tentang hubungan antar sudut yang saling bertolak belakang. Ibu akan ilustrasikan dalam diumpamakan ada dua sudut X dan sudut Y yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. Di sini terdapat sudut X yang saling bertolak belakang dengan sudut Y. Sudut-sudut yang bertolak belakang ini mengakibatkan sudut X dan sudut Y sama besar, atau sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Misal di sini diketahui sudut X-nya itu 30 derajat. Berapa besar sudut Y? Gak usah mikir lagi, tinggal lihat aja di sini. Karena sudut X-nya itu saling bertolak belakang dengan sudut Y, maka besar sudutnya akan sama. Jadi sudut Y besarnya adalah 30 derajat. Sampai sini paham ya? Materi sudut ini dapat kalian buka di buku paket halaman 146 sampai 147. Di situ juga lengkap ada gambarnya bagaimana hubungan dengan sudut yang berpelurus, sudut yang saling bertolak belakang. Agar kalian lebih mudah memahaminya, Ibu akan beri contoh. Misal di sini ada diketahui sudut D-nya itu 60 derajat. Berapa besar sudut yang lainnya? Untuk menentukan sudut yang paling mudah dulu, yang mana kira-kira yang mudah dicari? Karena sudut D ini bertolak belakang dengan sudut B, otomatis besar sudutnya akan sama. Maka sudut B sama dengan sudut D sama dengan 60 derajat. Sampai sini paham ya? Jadi karena sudut B itu saling bertolak belakang dengan sudut D, maka besar sudutnya sama. Sekarang kita cari sudut A deh. Sudut A ini ya. Bagaimana carinya? Kalau kalian perhatikan di sini, sudut A dan sudut B itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Maka jika sudut A dan sudut B berpelurus, dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Bagaimana cara mencari sudut A yang kemarin sudah dipelajari? Berarti kalian tinggal kurang 180 dari sudut berpelurus ini dikurang 60 derajat dari sudut B yang sudah diketahui. Ini 60 derajat ya. Berarti sudut A itu berapa derajat? Sudut A adalah 120 derajat untuk sudut A. Sudut A-nya 120 derajat, Bu. Sekarang sudut C-nya berapa? Karena sudut C saling bertolak belakang dengan sudut A, maka besar sudutnya sama. Berarti sudut C juga 120 derajat. Sampai sini paham ya? Sekarang, agar kalian lebih paham lagi, silakan buka buku paketnya halaman 149. Di situ ada contoh 7.13 yang ini ya. 7.13 ini ada beberapa garis. Di sini 2X saling bertolak belakang dengan 120. 3Y saling bertolak belakang dengan 52. Terus di sini 68 bertolak belakang dengan 5Z tambah 3. Bagaimana caranya? Coba perhatikan bukunya masing-masing yang ini ya. Menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z.
menentukan nilai X. Caranya gimana? Seperti yang sudah kalian lihat di gambar, 2X dengan 120 itu saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Artinya 2X sama dengan 120 derajat. Berarti nilai X-nya berapa? X sama dengan, ini kan perkalian ya, 2 dikali X, pindah ke sini jadi pembagian. 120 dibagi 2, maka besar sudut X adalah 60 derajat. Sekarang kita menentukan nilai Y. Lihat di sini, nilai Y itu 3Y sama dengan 52. Kenapa? Karena mereka saling bertolak belakang. Nilai Y. 3Y sama dengan 52. Maka Y sama dengan 52 dibagi 3. Ini kan perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. 17,33. Sekarang yang terakhir, menentukan nilai Z. Nilai Z. Nilai Z pada gambar di sini bisa dilihat 68 bertolak belakang dengan sudut 5Z tambah 3. Artinya 68 sama dengan 5Z ditambah 3. Setelah itu, 3 ini kita pindahkan ke sebelah sini. Ini kan positif, pindah ke sini jadi negatif ya. Sama dengan 5Z. Oke, setelah itu 68 dikurang 3 itu 65 sama dengan 5Z. Maka Z sama dengan, jadi 65 dibagi 13. Jadi didapatlah hasil bahwa Z-nya itu 13, Y-nya itu 17,3, dan X-nya itu 60 derajat. Sampai sini paham ya? Sekarang, Ibu akan memberi contoh pertama. Di sini ada gambar. Silakan dibuat di buku tulis kalian, di buku catatan. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita langsung mulai ya, kalau kalian perhatikan. Dari mulai 4 sudut ini, kita lihat baik-baik. Sudut mana yang kira-kira kalian ngeliat langsung bisa nebak besar sudutnya. Iya, betul, sudut B ya. Sudut B itu, Bu, saling bertolak belakang. Maka besar sudutnya sama, yaitu sudut B 70 derajat. Sekarang, berapa besar sudut A? Biar gampang. Nih, ini lurus kan ya? Sudut A dengan sudut B itu sudut yang berpelurus. Maka, jika dijumlahkan A dan B itu besar sudutnya harus 180 derajat. Berarti gimana untuk mencari sudut A? 180 dikurang 70. Berarti sudut A itu besar sudutnya 110 derajat. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang berapa sudut C? Kalau sudut A sudah diketahui, gampang untuk mencari sudut C. Karena sudut A itu saling bertolak belakang dengan sudut C, maka besar sudutnya sama. Berarti besar sudut C juga adalah 110 derajat. Paham ya? Sekarang kita ke sini. Nah, dari gambarnya, mana yang sudah bisa ditebak besar sudutnya? Oh, ini Bu, E misal. Sudut E besar sudutnya sama dengan ini, karena dia saling bertolak belakang. Berarti sudut E itu besar sudutnya 52 derajat. Kelihatan? Oke, kelihatan. Sekarang bagaimana cara menentukan sudut D ini? Sudut D, perhatikan lagi, di sini sudut E dan sudut D itu saling berpelurus. Berarti sudut D itu 180 dikurang 52 sama dengan 128 derajat.
Paham ya? Setelah itu sudut F, karena sudut D dan sudut F itu saling bertolak belakang, berarti besar sudutnya sama, berarti sudut F itu 120 derajat. Tuh. Sekarang kita pindah ke sini ya. Berapa besar sudut H? Ingat, saling bertolak belakang, berarti besar sudutnya sama, berarti besar sudutnya itu adalah 100 derajat. Sekarang lihat di sini, sudut I, berapa besar sudut I? Karena dia saling berpelurus dengan sudut yang ini ya. Sudutnya harus 180 derajat kalau dijumlah. Kalau ini ada 100, berarti sisanya berapa? Ya, betul, 80 derajat. Berarti sudut I adalah 80 derajat. Sekarang menentukan sudut G. Kalau sudut I-nya 80 derajat, maka sudut G-nya juga 80 derajat karena dia saling bertolak belakang. Sekarang ini terakhir ya, sudut K. Karena sudut K itu bertolak belakang, maka besar sudutnya ya sama, 130 derajat. Sekarang menentukan sudut sisanya ini. Sudut J. Berarti dia kan berpelurus ya tadi. Kalau di sini udah ada 130, biar jadi 180 kalau dijumlah, berarti di sini berapa? 50 derajat. Berarti sudut J itu 50 derajat. Kalau sudut J 50 derajat, berarti sudut L berapa? Sudut L pun 50 derajat. Di pause dulu aja videonya, dicatat jawabannya, baru dilanjutkan lagi, oke? Silahkan kerjakan latihan soalnya dan kirim tugas keempat lewat Classroom. Tetap aman dan nyaman belajar di rumah. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.